Katanya, jika kita memasukkan sebatang kayu ke dalam jeruji roda depan motor yang sedang melaju, motor itu akan terlempar dan berputar di udara. Tim Mythbusters memutuskan untuk menguji kebenarannya. Untuk memastikan kayu masuk dengan cukup kuat, mereka merancang mekanisme peluncuran khusus dan mengikat motor ke sebuah truk. Dan ketika tombol ditekan, motor akan dilepaskan dan secara otomatis kayu ditembakkan ke roda depan. Eksperimen pertama dilakukan dengan kecepatan 40 km per jam. Motor dilepaskan dan kayu ditembakkan. Hasilnya, motor hanya miring dan jatuh ke tanah. Karena kurang puas, mereka meningkatkan kecepatan menjadi 65 km per jam, tetapi hasilnya tetap sama. Motor tidak berputar di udara dan kali ini kayunya patah. Untuk memperkuat eksperimen, mereka mengganti kayu dengan pipa baja dan hasilnya tidak berubah. Motor tidak terlempar dan berputar di udara, melainkan hanya terseret di tanah. Mereka menyimpulkan bahwa mitos ini terbantahkan. Lo tahu gak, dalam legenda perang modern Jepang, ada satu kisah di mana para jenderal-jenderal Jepang dibuat kebingungan oleh pertanyaan kaisarnya sendiri setelah kalah dalam Perang Dunia II. Jadi, setelah negara Jepang kalah dan hancur lebur pasca Perang Dunia II, dikisahkan Kaisar Hirohito sempat mengumpulkan para jenderal-jenderalnya untuk membahas masa depan negara Jepang. Dan di tengah-tengah pertemuan, sang kaisar tiba-tiba bertanya kepada para jenderal, "Hei para jenderal, apakah kalian tahu kira-kira berapa jumlah guru kita yang masih tersisa?" Pertanyaan ini pun sontak membuat para jenderal merasa terkejut. Pasalnya, setelah mengalami kekalahan, mereka kira sang kaisar akan menanyakan kekuatan militer dan juga jumlah armada yang tersisa. Namun, Kaisar Hirohito yakin bahwa langkah selanjutnya untuk membangun kembali Jepang adalah dengan cara membina sumber daya manusianya yang terdidik dan bukan lagi bergantung pada jumlah tentara atau bahkan pasukan elit sekalipun. Nah, di sinilah titik awal di mana warga Jepang mulai menerapkan prinsip disiplin pendidikan yang luar biasa kepada semua generasi mudanya. Dan saat ini semuanya telah terbukti, yang mana pada saat ini Jepang menjadi salah satu negara yang paling berpendidikan di dunia dan berhasil membawa negaranya menjadi salah satu negara pelopor terdepan dalam industri sains dan juga teknologi. Dan kalau ngomong-ngomong tentang dunia pendidikan, itu kaitannya pasti sangat erat dengan namanya budaya literasi kan. Nah, kebetulan sekali kemarin gue baru aja nemu permainan yang unik banget. Namanya itu catur cerdas cermat. FYI, ini tuh bukan permainan catur biasa. Karena dalam skemanya, permainan ini tuh didesain oleh komunitas Pradma agar mampu untuk mengasah kemampuan literasi, strategi, berpikir kritis dan juga untuk menambah pengetahuan umum. Terdapat 3 tahap untuk menyelesaikan permainan ini. Yang pertama ada permainan Fatepak atau fakta tepok kartu. Di sini kita bakal diuji dalam 6 jenis literasi, mulai dari baca tulis, numerasi, sains, digital, finansial, dan juga kebudayaan dan kewarganegaraan. Yang kedua ada permainan pintu ilmu 6, yang mana di sini kita bakal di-challenge untuk belajar memecahkan satu masalah dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan literasi. Yang ketiga ada catur cerdas cermat. Nah, di final round ini kita nggak cuma hanya menggerakkan bidak-bidak catur doang, melainkan di sini kita harus pintar menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disediakan agar bisa menjalankan bidak catur kita ke langkah selanjutnya. Jujur, permainan ini cocok banget untuk dimainkan bersama teman, adik, atau bahkan ponakan sekalipun. So, untuk role permainannya, kalian bisa langsung cek